Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Yulianggraini dari Informatika D dengan NIM 2310173. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi yang sebelumnya sudah saya tonton pada video. Sebelumnya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari parameter-parameter yang di sini. Nah, pertama-tama di sini itu ada OpenCV part 3-nya ya. Nah, di mana itu di sini itu mencakup 3 topik utama. Yang dimana di sini ada image smoothing, yaitu untuk penghalusan gambarnya. Terus ada image binarization, yaitu untuk binarisasi gambarnya. Nah, di sini ada edge detection, itu untuk deteksi tepinya. Lalu di sini ada image smoothing, yaitu penghalusan atau blurring. Nah, ini yaitu konsepnya itu smoothing atau blurringnya itu operasi pemeriksaan gambar untuk mengurangi noise. Dan dimana caranya itu dengan mengaplikasikan filter atau kernel ke gambar. Nah, filter paling umum itu filter linear dengan rumus. Teman-teman bisa lihat di sini rumusnya ya. Nah, yang dimana itu HKL-nya itu merupakan kernel dan G atau IG-nya itu merupakan pixel hasil linear filternya. Misalnya di sini kita ada import CPU2 ya. Terang. Nah, kemudian di sini ada normalize box filter atau CP2 blur. Nah, yang dimana itu di sini itu setiap pixel outputnya adalah rata-rata dari main ya. Oh ya maaf, rata-rata atau min dari pixel-pixel tangganya dalam area kernel. Nah, semua bobot kernelnya itu bernilai sama, 1 atau 1 per n. Nah, di sini itu rumus kernelnya ya. Teman-teman bisa lihat di sini rumus kernelnya. Nah, di mana itu di sini ada menggunakan metode cp2.blur img size anchor. Di mana img itu input image-nya, terus size-nya itu kernel size, contohnya itu ada 55. Nah, kemudian itu ada anchor-nya itu lokasi titik pixel yang dievaluasi terhadap neighbor. Jika negatif, maka titiknya berada di pusat kernel. Nah, di sini itu kita bisa lihat di sini ada contoh dari blur dasarnya. Di sini ada parameternya yang dimana itu di sini ada IMG sama dengan CP2 Image Noise Emery GPG. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini itu digunakan untuk membaca file gambar dari disk. Kemudian mengembalikan array NumPy BGR-nya. Lalu di sini ada blur sama dengan cp2.blur img22 min 11. Nah, di mana itu di sini tuh digunakan untuk menerapkan box blur ke gambar. Nah, di sini ada parameter. Teman-teman bisa lihat di sini ada parameter img. Nah, di sini itu gambar input. Nah, di sini teman-teman bisa lihat 22. Ini tuh ukuran kernel atau ke size, artinya kernelnya itu 2 kali 2 pixel. Lalu di sini ada min 1. Nah, di mana itu di sini tuh posisi anchor-nya atau titik pusatnya. Maka nilai negatifnya itu pusat kernel otomatis. Lalu di sini ada cp2.imshow nama gambar, yaitu menampilkan gambar di Windows dengan nama tertentu. Bisa lihat. Nah, di sini ada cp2 wait key 0, yaitu menunggu input keyboard 0 tunggu selamanya, dan 0 itu untuk tunggu selamanya ya. Nah, kemudian di sini ada cp2 destroy all windows, yaitu untuk menutup semua Windows yang terbuka. Kita coba run ya teman-teman. Nah, di sini akan menampilkan 2 gambar yang berbeda. Nah, di sini itu ada gambar originalnya dan ini ada gambar blurnya. Langsung kita quit. Kemudian di sini ada atur kernel size menggunakan trackbar atau kontrol kernel size-nya ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di sini ada parameternya. Nah, di sini itu ada max value-nya itu 10. Nah, yang dimana itu di sini itu nilai maksimum yang bisa dipilih di trackbarnya. Lalu sini ada default value-nya itu 5. Nah, dimana itu nilainya itu nilai awal atau default trackbarnya. Nah, kemudian di sini ada trackbar file. Nah, yang dimana itu di sini tuh fungsi callback yang dipanggil setiap trackbar bergerak. File satunya itu merupakan nilai trackbar saat ini. Nah, kemudian di sini ada if file lebih dari 0, yaitu validasi agar kernel size tidak 0, akan error jika 0. Nah, di sini ada cp2 imshow title Windows
blur yaitu membuat Windows dengan nama tertentu. Lalu di sini teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, yang dimana itu di sini itu parameternya itu untuk atau fungsinya itu untuk membuat trackbar di dalam Windows. Nah, kernelnya itu nama label trackbarnya. Lalu di sini ada title Windows, yaitu Windowsnya itu Windows tempat trackbar ditempatkan. Nah, kemudian di sini ada default value, yaitu nilai awal trackbar. Nah, di sini ada main value, ya di sini ada max value, yaitu nilai maksimum trackbarnya. Nah, kemudian di sini yang terakhir itu on trackbar. Nah, yang dimana itu di sini itu fungsinya itu callback yang dipanggil saat nilai berubah. Nah, kemudian di sini ada end trackbar default value yaitu memanggil fungsi secara manual di awal agar gambar langsung tampil di barat. Nah, di sini akan menampilkan blur image. Nah, kalau kernelnya 10 itu akan blur seperti ini. Dan kalau kernelnya 0 itu maka akan seperti ini ya. Oke, langsung kita quit. Nah, kemudian di sini ada Gaussian filter, cp2.Gaussian blur. Nah, yang dimana itu di sini itu filter paling berguna untuk smoothing. Setiap pixel dikonvolvi dengan Gaussian karena pixel yang lebih dekat ke pusat diberi bobot lebih besar. Semakin jauh bobotnya, semakin kecil mengikuti distribusi Gaussian-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada rumus 2D Gaussian-nya, yaitu G 0xe sama dengan A, xe langsung saja ya biar nggak terlalu panjang, teman-teman bisa lihat di sini rumusnya. Nah, di mana itu di sini itu, nah teman-teman bisa lihat ini. Nah, ini adalah minnya atau puncak dan ini adalah variance-nya. Mungkin langsung saja ya, di sini itu ada contoh parameternya atau parameter dari parameternya. Nah, di sini itu ada CV2 Gaussian IMG 3300. Nah, di mana itu di sininya itu fungsinya itu untuk menerapkan Gaussian blur. Lalu di sini IMG-nya itu gambar input. Nah, kemudian di sini ada 33 yaitu untuk ukuran kernel harus bilangan ganjil dan positif. Nah, di sini itu ada 0 atau sigmax-nya. Standar deviasi sumbu X jika 0 dihitung otomatis dari kernel size. Nah, di sini ada 0 sigma Y. Nah, di mana fungsinya itu standar deviasi Nah, di sini itu standar deviasi sumbu Y jika 0 dihitung otomatis dari kernel size-nya. Langsung saja kita coba kan. Nah, di sini akan menampilkan dua gambar seperti ini. Nah, ini tuh original image-nya dan ini blur image-nya. Langsung saja kita quit. Nah, kemudian di sini ada atur kernel size menggunakan trackbar. Nah, di mana di sini tuh teman-teman bisa lihat di sini ada parameternya. Nah, langsung saja di sini ada Nah, di sini ada if file lebih dari, yaitu fungsinya itu validasi ganda. Kernel size-nya harus. Oh ya, maaf ya. Ini kurang lengkap. Nah, di sini itu ada if file lebih dari 0 and file version 2 sama dengan 1. Nah, di mana itu fungsinya itu untuk validasi ganda. Nah, yang dimana itu kernel size-nya itu harus lebih dari 0 dan harus ganjil. Karena Gaussian itu mensyaratkan kernelnya itu ganjil. Nah, kemudian di sini ada file persen 2 sama dengan 1 itu cek apakah nilai ganjilnya persen. Oh ya maaf, cek apakah nilai ganjil. Persennya itu adalah modulnya atau size baginya. Jika sisa bagi 2, maka itu 1 artinya ganjil ya. Nah, kita lihat di sini. Mungkin langsung saja ya kita coba run. Nah, di sini akan menampilkan output atau gambar seperti ini, Gaussian blur image. Nah, langsung saja kita quit. Nah, kemudian itu di sini tuh menampilkan cp2.blur dan cp2.Gaussian blur dalam satu Windows. Nah, di mana di sini tuh teman-teman bisa lihat di sini ada parameter-parameternya. Nah, di sini tuh ada frame np.zeros h w kali 2 c kali 2c ya. Nah, yang dimana itu di sini tuh fungsinya itu untuk membuat kanvas kosong atau hitam berukuran tinggi. Nah, teman-teman bisa lihat itu hanya itu tinggi kan? Hanya itu tinggi. Kemudian lebarnya itu 2 kali W untuk 2 gambar berdampingan. Nah, yang C itu channelnya. Lalu di sini ada .stp npunt 8 yaitu fungsinya itu untuk membuat IP data ke unt 8 atau 0 sampai 255 agar sesuai dengan format gambarnya.
Nah, kemudian di sini tuh ada HWC. Sebenarnya image shape-nya itu kuncinya itu untuk mengambil dimensi gambar. H-nya itu tinggi, W-nya itu lebar, dan C-nya itu jumlah channel warnanya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada frame 0H, 0W, blur 1. Nah, yang dimana itu di sini itu untuk menempatkan blur 1 di sisi kiri kanvasnya. Baris 0 min H, kolom 0 min W. Nah, lalu di sini ada frame 0H, W 2 kali W sama dengan blur 2. Nah, dimana itu di sini tuh digunakan untuk menempatkan blur 2 di sisi kanan kanvas. Baris 0 min H. Nah, kolom W sampai 2W. Langsung saja kita run. Di sini akan menampilkan auto seperti ini. Kita quit. Nah, lalu di sini itu ada contoh untuk menampilkan blur dan Gaussian blur dalam satu Windows vertikal dengan resize. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada parameter-parameternya. Nah, yang dimana di sini itu ada NP0 H kali 2 WC. Nah, yang dimana itu fungsinya itu untuk kanvas vertikal. Tingginya itu ada 2 kali gambar. Terus lebarnya itu tetap untuk menumpuk 2 gambar atas bawah. Nah, kemudian di sini ada frame 0H, 0W. Nah, yang dimana itu blur 1. Nah, yang dimana itu fungsinya itu untuk gambar pertama di baris atasnya. Nah, lalu di sini ada frame H2 kali H, terus O0W sama dengan blur 2. Nah, yang dimana itu di sini itu untuk gambar kedua di baris bawah. Nah, lalu di sini itu ada CV mungkin langsung saja ya, CP2 resize IMG 00 fx sama dengan 0.5, fy-nya itu 0.5. Nah, yang mana itu di sini itu digunakan untuk memperkecil gambar menjadi 50% dari ukuran aslinya. 0,0 itu sebagai size. Jika di size-nya 0,0, ukuran itu dari fy dan fx dan fy. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada kodenya, yaitu faktor skala 0.5-nya itu setengah ukuran di sumbu x dan y. Maksudnya kita coba run. Nah, di sini akan menampilkan gambar seperti ini. Oke, kita quit. Nah, di sini ada image binarization. Nah, yang dimana itu sini ada simple thresholding. cp2.threshold. Nah, yang dimana itu binarization ini itu mengubah gambar menjadi hitam putih murni. Nilai pixelnya hanya 0 atau 255 berdasarkan nilai ambangnya atau thresholdnya. Jika pixel di atas threshold atau satu nilai di bawah nilai lainnya. Nah, mungkin langsung saja ya teman-teman kita ke contoh simple thresholdingnya. Atau ada 5 jenis. Ada 5 jenis ya teman-teman. Nah, di sini ada CP2, CPT color, IMG, CP2 color BGR 2 gray. Nah, yang dimana itu fungsinya itu untuk mengonversi gambar BGR atau berwarna ke grayscale atau abu-abu ya. Nah, thresholdingnya itu butuh gambar grayscale. Lalu di sini ada CP2 threshold IMG, threshold value, terus max value threshold type, yaitu fungsi utama thresholdingnya. Lalu di sini ada IMG-nya. Itu gambar input harus grayscale ya. Nah, kemudian ada 230 yaitu untuk nilai ambang batas yang digunakan. Kemudian 255-nya itu nilai maksimum yang ditetapkan pada pixel. Biasanya itu 255-nya itu putih ya. Nah, di sini tuh kita bisa lihat di sini ada rate-nya itu, ya di mana itu ini rate-nya itu sebagai nilai threshold-nya yang digunakan atau berguna saat outzoom menentukan otomatis. Nah, di sini ada TRS-nya itu untuk gambar hasil thresholding-nya. Coba run saja. Nah, sini akan menampilkan gambar seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Misalnya kita quit. Nah, di sini itu ada contoh menambah trackpad untuk control file threshold-nya. Nah, di sini itu teman-teman bisa lihat di sini ada kode-kodenya atau parameternya. Nah, sama seperti kode 7-nya, bedanya di sini itu nilai 230-nya diganti dengan nilai file, diganti dengan file dari trackpad. Sehingga user-nya itu bisa menggeser untuk melihat efek threshold secara real time.
Langsung saja kita coba run ya. Nah, ini akan menampilkan gambar seperti ini. Kita coba. Nah, ini ya teman-teman. Saja kita quit. Kemudian di sini ada comment dalam satu frame. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini itu ada NP zeros HW kali 2 S. Langsung saja ya. Di sini tuh fungsinya itu untuk kanvas 2D tanpa channel ketiga. Karena gambarnya itu grayscale. Karena grayscale ya, teman-teman. Lalu di sini teman-teman bisa lihat di sini ada HWC IMG shape, yang dimana itu di sini tuh diambil sebelum konversi ke grayscale agar HW-nya itu masih tersedia. Nah, kemudian di sini ada frame 0H 0W IMG. Nah, yang mana itu ini tuh berfungsi sebagai sisi kiri atau gambar aslinya. Kemudian frame 0H W2 kali W kemudian trace 1. Nah, yang mana itu di sini itu berfungsi sebagai sisi kanan atau hasil threshold-nya. Kita coba run. Nah, di sini akan menampilkan seperti ini ya, teman-teman. Kita quit. Nah, kemudian di sini ada task. Itu buatlah TheokPrint menjadi satu window sebagai berikut. Nah, ini kita coba run, langsung saja kita run ya. Nah, di sini tuh ada contoh untuk gambar dalam satu frame, 2 baris kali 6 gambar dalam satu frame, yaitu 2 baris kali 3 kolom. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada parameter atau kodenya. Nah, di sini ada NV zeros H kali 2 W kali 3. Nah, yang mana itu di sini itu berfungsi sebagai kanvas 2D berukuran 2 kali tinggi dan 3 kali lebar untuk menampung 6 gambar sekaligus. Lalu di sini ada stitching. Stitching itu frame baris kolomnya. Nah, yang dimana itu di sini itu berfungsi untuk teknik nampi untuk menetapkan gambar ke posisi tertentu dalam kanvas. Langsung saja kita run ya. Nah, di sini akan menampilkan gambar seperti ini. Langsung saja kita quit. Nah, di sini ada auto thresholding. Nah, yang dimana itu konsepnya itu simple. Simple thresholding-nya itu memerlukan user untuk menentukan nilai threshold secara manual. Mungkin merepotkan jika gambar tidak seragam intensitasnya. Auto thresholding-nya itu secara otomatis menghitung nilai threshold optimal berdasarkan histogram gambarnya. Langsung saja kita masuk ke kodenya atau parameternya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, di sini itu ada CP2 threshold 2. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, yang dimana itu di sini itu berfungsi untuk mengaktifkan OTSU method. Nilai threshold-nya itu dihitung otomatis. Nah, nilai nolinya itu di parameter threshold, value-nya itu diabaikan. Nah, lalu di sini itu ada CP2 threshold 0 INP plus CP2 threshold 2. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, yang dimana itu di sini itu berfungsi sebagai kombinasi tipe threshold-nya. 0 INP plus method of 2 untuk cari nilai threshold-nya. Nah, di sini ada red 2. Teman-teman bisa lihat. Nah, di sini itu berfungsi akan berisi nilai threshold yang ditemukan OTSU secara otomatis. Contohnya itu contoh outputnya itu ada 135.0. Nah, lalu di sini ada print red 2 TH2 set. Nah, di sini tuh fungsinya itu untuk menampilkan nilai threshold, OTSU dan ukuran gambar hasilnya. Kemudian di sini ada OTSU plus Gaussian. Nah, yang mana itu di sini itu berfungsi untuk praktik terbaik. Bergambar dulu dengan Gaussian untuk mengurangi noise, lalu baru OTSU hasilnya itu lebih bersih. Maksudnya kita coba run ya. Nah, di sini akan menampilkan gambar seperti ini. 4 gambar yang berbeda ya. Jadi kita quit. Maaf. Nah, di sini akan menampilkan output seperti ini. Seperti yang tadi kita bilang di bagian rate-nya ya. Rate 2-nya itu akan menampilkan output, akan menghasil contoh outputnya itu 135. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Lalu kita ke contoh OTSU dengan track bar-nya.
Nah, yang dimana itu teman-teman bisa melihat di sini ada contoh parameter kodenya atau parameternya. Nah, yang dimana di sini tuh meski ada track bar saat the rest atau outsu aktif, nilai dari track bar diabaikan. Lalu outsu itu menghitung sendiri nilai optimalnya. Kita coba runnya. Nah, di sini akan menampilkan output seperti ini atau memberikan gambar seperti ini. Nah, coba saja. Nah, saja kita quit. Nah, di sini ada edge detection atau Kenny edge detection. Nah, yang mana itu konsepnya itu Kenny yaitu algoritma deteksi tepi paling populer berguna untuk menemukan batas-batas objek dalam gambar. Nah, cara kerjanya itu melibatkan beberapa tahap seperti noise reduction, gradient calculation, non-maximum suppression, lalu hysteresis thresholding. Mungkin langsung saja ya kita ke contohnya. Contohnya itu di sini ada Kenny dasar. Nah, di sini ada parameternya. Nah, yang dimana di sini ada cp2.kenny gray 250. Nah, yang dimana itu fungsinya itu untuk menetapkan Kenny edge detection-nya. Lalu di sini teman-teman bisa lihat di sini ada gray-nya. Nah, yang dimana itu di sini itu berfungsi untuk gambar input harus gray scale. Nah, sedangkan 100-nya itu berfungsi untuk threshold bawah atau edge dengan gradient di bawah ini. Pastikan bukan edge ya. Dibuang, terus buang. Nah, lalu di sini ada hysteresisnya. Nah, yang dimana itu di sini itu edge di antara trace min dan trace mark disimpan hanya jika terhubung dengan edge pastinya. Mungkin langsung saja kita coba run. Nah, di sini akan menampilkan gambar edge image dan original image. Langsung saja kita quit. Kemudian di sini ada contoh menggunakan trackbar untuk mengubah nilai min max pada cp2 Kenny. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada parameternya. Nah, yang dimana itu di sini ada global current min. Nah, di sini itu berfungsi untuk mengakses variabel global dari dalam fungsi. Diperlukan agar nilai min atau max-nya itu bisa diperbarui dan digunakan oleh kedua callback-nya. Kemudian di sini itu ada current min file sama dengan file. Nah, ini itu berfungsi untuk menyimpan nilai terbaru dari trackbar min-nya. Lalu di sini ada global correct max-nya itu file ya, itu berfungsi untuk menyimpan nilai terbaru dari trackbar atau max. Nah, di sini ada dua trackbar terpisah karena ada dua parameter min dan max dibuat dua fungsi. Maka dibuat dua fungsi callback dan dua create trackbarnya. Lalu di sini ada on trackbar min 0. Nah, yang mana itu dipanggil di awal dengan nilai 0 untuk render pertama kalinya. Nah, sebenarnya kita run. Nah, sini akan menampilkan output gambar ini. Misalnya kita quit. Nah, di sini ada task. Nah, yang dimana itu di sini ada binary thresholding sebelum diterapkan pada edge detector. Nah, di sini tambahkan trackbar untuk mengatur threshold kalau binary thresholdingnya. Langsung saja ya. Nah, di sini itu ada contoh test binary threshold plus edge detection digabung. Nah, langsung saja di sini ada cp2 threshold gray file 255 cp2 trace binary. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini itu berfungsi untuk binarisasi gambar dulu sebelum edge detection. Nah, kemudian di sini ada cp2 Kenny binary mg 127-200. Nah, di mana itu di sini itu berfungsi sebagai deteksi tepi pada gambar binary dengan min-nya itu 127, max-nya itu 200. Nah, di sini itu digunakan untuk mengambil dimensi hanya dua nilai karena grand scale-nya itu tanpa channel. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat di sini ada frame-nya. Nah, yang dimana itu di sini itu digunakan untuk short band untuk frame 0H 0W. Kemudian di sini ada frame selanjutnya. Nah, dimana itu di sini itu berfungsi untuk menetapkan hasil edge detection di bawah gambar binary-nya. Kombinasinya ini tuh menunjukkan Vivalin grayscale ke binary threshold lalu edge detection. Langsung saja kita run ya. Nah, di sini akan menampilkan gambar seperti ini. Langsung saja kita quit. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata dalam penjelasannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.